Halo, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Lupita, NIM 2213062128. Saya berkuliah di STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Dan saya mahasiswi semester 2 program studi pendidikan guru sekolah dasar. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Di sini saya akan menyampaikan tentang subtema 1 kelas 2 SD tentang mari menjaga lingkungan. Sebelum itu, mari simak video kali ini. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, langkah baiknya jika kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, kita akan masuk pada pembelajaran kita kali ini dengan tema mari menjaga lingkungan. Nah, sebelum itu anak-anak harus mengetahui seberapa penting lingkungan ini untuk kehidupan manusia. Nah, tentunya lingkungan ini sangat penting ya bagi kehidupan manusia, karena di mana lingkungan ini sebagai tempat hidup, lingkungan menjadi tempat bagi makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan untuk berpijak. Nah, selain itu, lingkungan juga menjadi tempat untuk beraktivitas dan berinteraksi. Nah, jadi apa pengertian dari lingkungan itu, Bu? Jadi pengertian dari lingkungan itu adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya. Terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidupnya serta kesejahteraan manusia. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang manfaat lingkungan. Jadi tadi sudah Ibu jelaskan bahwa manfaat lingkungan itu banyak sekali. Yang pertama, tempat tinggal makhluk hidup, tempat melakukan aktivitas, tempat mencari makan, dan masih banyak lainnya. Ibu akan menjelaskan satu persatu dari manfaat lingkungan itu sendiri. Nah, lingkungan sebagai tempat tinggal memiliki arti bahwa semua makhluk hidup di alam dapat menjadikan lingkungan untuk tempat tinggalnya. Tempat tinggal ini diperuntukkan semua makhluk hidup dari tingkat rendah sampai tinggi. Nah, dalam hal ini, semua makhluk hidup menjadikan lingkungan sebagai tempat tinggalnya, merupakan sebuah tujuan untuk mendapatkan hidup yang aman dan nyaman, serta memenuhi kebutuhannya untuk berinteraksi sesama makhluk hidup. Nah, ada pun tingkatan makhluk hidup dalam suatu wilayah tertentu. Ada individu, populasi, komunitas, ada ekosistem, dan lain sebagainya. Yang pertama adalah individu. Nah, individu merupakan organisme tunggal yang mendiami suatu lingkungan. Misalnya seorang manusia, seekor burung, dan sebatang pohon. Nah, yang kedua yaitu adalah populasi. Nah, populasi adalah sekelompok individu dan yang memiliki jenis sama yang hidup dan berkembang biak di suatu daerah pada waktu tertentu. Nah, misalnya populasi manusia, populasi burung, dan populasi gajah. Yang ketiga yaitu adalah komunitas. Komunitas yaitu kumpulan dari berbagai jenis populasi yang menempati suatu daerah atau kawasan tertentu yang saling mempengaruhi dan berinteraksi. Contohnya
populasi manusia, populasi burung, dan populasi kambing yang hidup dalam satu lingkungan sama, kemudian membentuk sebuah komunitas. Dan yang terakhir yaitu adalah ekosistem. Nah, ekosistem adalah sebuah tatanan kesatuan secara menyeluruh antara unsur lingkungan, mulai dari unsur hayati hingga non-hayati. Yang kedua, unsur tersebut saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk membentuk satu ekosistem. Nah, contohnya, ekosistem yang ada di bumi adalah ekosistem laut, ekosistem sungai, ekosistem persawahan, dan ekosistem padang rumput. Nah, jadi manfaat lingkungan ini tadinya adalah sebagai tempat tinggal makhluk hidup. Jadi Ibu sudah jelaskan tadi, jadi ada beberapa makhluk hidup yang tinggal di suatu lingkungan yang saling berkaitan, dan ini bukan cuma tempat mereka hidup, tapi juga tempat di mana mereka berinteraksi. Nah, selain berinteraksi, juga makhluk-makhluk tersebut bisa beristirahat, bahkan dapat melindungi diri mereka. Yang kedua yaitu adalah tempat melakukan aktivitas. Nah, jadi lingkungan ini dimanfaatkan manusia sebagai tempat tinggal, tempat mencari kebutuhan dan sumber makanan. Jadi, segala sesuatu yang terjadi pada lingkungan akan berdampak besar bagi kehidupan manusia. Nah, setiap manusia melakukan berbagai aktivitas untuk mencari nafkah. Nah, berbagai aktivitas tersebut ini menimbulkan terjadinya interaksi sosial. Nah, jadi hal ini juga menunjukkan ketergantungan antara manusia dengan sesamanya. Melalui interaksi sosial, manusia mampu mencapai kesejahteraan hidupnya. Nah, bagi kita masih pelajar, lingkungan ini juga berperan sebagai tempat kita menuntut ilmu. Nah, jadi dapat kita simpulkan tempat lingkungan ini sebagai tempat melakukan aktivitas itu adalah misalnya manusia ini melakukan aktivitas seperti pergi bekerja, memasak, dan harus bersosialisasi dengan sesama karena manusia ini adalah makhluk sosial. Selanjutnya adalah lingkungan sebagai tempat mencari makan. Nah, contohnya, nelayan ini memperoleh ikan dari laut. Nah, petani memperoleh sumber penghidupannya dari lahan pertanian. Pengusaha memperoleh sumber penghidupan nafkah dari proses produksi, yaitu mengelola bahan-bahan dari lingkungannya. Jadi lingkungan ini bisa berfungsi sebagai penyedia makanan untuk manusia. Nah, jadi manfaat lingkungan yang lain adalah berbagai macam makhluk hidup butuh makanan untuk bertahan hidup. Nah, di dalam lingkungan terdapat produsen, dan produsen tersebut menyediakan makanan bagi manusia, bagi makhluk hidup maupun tumbuhan. Nah, hal-hal yang bisa terjadi jika kita tidak bisa menjaga alam akan terjadinya bencana alam, terkena penyakit, dan lain sebagainya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa sih dampak jika kita tidak bisa menjaga lingkungan dengan baik. Nah, seperti bencana alam. Nah, bencana alam ini ada banyak macamnya ya. Salah satunya adalah banjir. Nah, banjir ini terjadi karena manusia tidak bisa menjaga kebersihan dengan baik, buang sampah sembarangan, tidak pada tempatnya. Nah, ini akan menyebabkan banjir. Nah, selain itu ada bencana lainnya, seperti kekeringan hingga tanah longsor. Nah, itu juga bisa terjadi karena sumber daya alam yang tidak terjaga. Selanjutnya adalah dapat
terkena penyakit. Nah, jika lingkungan kita kotor, maka akan timbul beberapa penyakit, misalnya DBD, demam berdarah. Ini banyak sekali akibatnya karena lingkungan kita ini kotor, banyak nyamuk. Nah, karena banyak sampah yang dapat menampung air mengenang, dan banyak lagi penyakit yang lainnya yang bisa timbul akibat lingkungan kita yang kotor. Nah, anak-anak, jadi kita itu tidak perlu melihat jauh-jauh. Nah, kita dapat menjaga lingkungan sekitar kita, salah satunya adalah sekolah. Karena tidak terasa kita sudah sampai pada pembahasan yang terakhir, yaitu adalah kesimpulan. Jadi Ibu akan mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu adalah menjaga lingkungan hidup dengan baik akan berdampak pada keberlangsungan hidup dan kesehatan, khususnya kesehatan manusia. Jadi mulai sekarang anak-anak harus dapat menjaga lingkungan agar tetap bersih, sehat, agar kita bisa nyaman, aman, dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat bermanfaat bagi anak-anak sekalian, agar anak-anak dapat mengambil hal-hal yang baik dalam pembelajaran kali ini. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Sekian dan terima kasih.